Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil dari Prodi Sistem Informasi semester 3 Stikom Wilendo Kupang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hak intelektual dan hak yang mengikat. Yang pertama adalah hak intelektual. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang dan sekelompok orang atau karya cipta. Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa, dan karsa setiap individu maupun kelompok. Hak kekayaan intelektual terbagi atas hak cipta, hak paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, indikasi geografis, rahasia dagang. Teori kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik dalam bukunya. Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian tersebut tidak hanya benda yang berwujud, tetapi juga benda yang abstrak yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak terwujud yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Istilah atau terminologi hak kekayaan intelektual digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1970. Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik di sini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Istilah kekayaan intelektual terdiri dari 3 kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan, daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, serta gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sistem kekayaan intelektual merupakan hak private rights. Seorang bebas untuk melakukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu, pelaku kekayaan intelektual, inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya. Cara lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya, dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem kekayaan intelektual tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem kekayaan intelektual menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.
Ruang lingkup kekayaan intelektual. Secara garis besar, kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta atau copyrights adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak kekayaan industri property rights, yang mencakup paten atau patent adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakan. Desain industri atau industrial design adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Merk atau trademark adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Indikasi geographical indication, yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Desain tata letak sirkuit terpadu atau layout design of integrated circuit adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Rahasia dagang, trade secret, adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pelindung varietas tanaman atau plant variety protection adalah pelindung khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Sifat hukum kekayaan intelektual. Hukum yang mengatur kekayaan intelektual bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan. Kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. Kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia adalah kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan di Indonesia. Kelembagaan konsultan hak kekayaan intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberi jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang hak kekayaan intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai konsultan hak kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Persyaratan menjadi konsultan hak kekayaan intelektual. Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, berijazah sarjana atau S1, menguasai bahasa Inggris, tidak bersatu sebagai pegawai negeri, lulus pelatihan konsultan hak kekayaan intelektual. Hak yang mengikat, hak dan kewajiban yang mengikat terhadap saksi di dalam praktik persidangan pidana. Nama abstrak. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana hak yang mengikat terhadap saksi dalam praktik persidangan pidana dan bagaimana peranan saksi di dalam praktek
persidangan pidana serta nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Dengan metode kualitatif disimpulkan bahwa hak dan kewajiban saksi merupakan salah satu contoh hubungan timbal balik negara dan masyarakat, di mana hak-hak masyarakat pada umumnya maupun hak masyarakat yang bertindak sebagai saksi harus dilindungi negara. Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak saksi oleh negara merupakan suatu hal yang wajib, dan apabila saksi merasa hak-haknya telah terpenuhi, maka secara tidak langsung akan berdampak positif bagi pelaksanaan kewajiban di dalam proses persidangan. Saksi merupakan orang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian yang dia lihat, dengar, dan rasa sendiri. Dalam persidangan pidana, saksi adalah alat bukti nomor 1 guna kepentingan mengungkap suatu tindak pidana. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah saksi yang memberatkan, charge, dan saksi yang dihadirkan oleh penasihat untuk umum terdakwa adalah saksi yang meringankan, charge. Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban saksi di dalam persidangan terdapat nilai-nilai normatif universal yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menjadi warga negara yang baik. Ya, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.